Sebelumnya mari kita perhatikan dulu sebuah hadis berkaitan dengan keutamaan saum. Ada sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun. Barang siapa yang menginfakkan atau membiayai zaujaini, padiman apa zaujaini ini? Fisabilillah, di jalan Allah, nudia min abwabil jannah, akan dipanggil dari semua pintu surga, ya Abdullah hada khair, wahai hamba Allah, pintu inilah yang baik untukmu. Jadi di surga itu ada pintu, dalam riwayat ada yang disebutkan min abwabil jannah as-samaniyah, pintu surga ada 8, tapi ini ikhtilaf apakah 8 atau lebih dari itu. Jadi di surga itu banyak pintu, ternyata ada orang yang nudia, dipanggil. Jadi setiap pintu ada penjaga. Ternyata semua penjaga pintu surga memanggil, ha ya Abdullah, wahai Pak Abdul, gitu kan terjemahnya. Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hada khairun, kamu masuk ke pintu ini saja, ini pintu yang baik untuk kamu. Kata penjaga pintu yang kedua, wahai hamba Allah, ke pintu ini baik bagi kamu. Penjaga pintu ketiga mengatakan, ke pintu ini. Jadi orang tersebut diperebutkan oleh semua pintu surga, tapi syaratnya mesti anfaqa zaujaini. Jadi Pak Abu kemarin tempat parade kok. Syaratnya mesti anfaqa zaujaini, kata Pak Diman terjemahnya berinfak menafkahi 2 istri. Wah ini bahaya, untung ibu-ibu belum ada. Jadi kalau ingin dipanggil oleh 8 pintu surga atau semua pintu surga mesti anfaqa zaujaini. Nah tentunya itu terjemah yang salah, Pak Diman. Ya. Yang dimaksud anfaqa zaujaini bukan menginfakkan kepada 2 istri, ya, bukan. Tapi barang siapa menginfakkan 2 jenis, 2 pasang harta, 2 jenis harta fisabilillah, di jalan Allah. Makna fisabilillah itu pertama adalah al-jihad, di waktu peperangan. Di waktu peperangan itu tentunya membutuhkan biaya yang besar. Sekarang perang di Rusia Ukraina itu sudah berapa juta dolar dihabiskan. Jadi sangat mahal biaya perang itu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan peperangan menganjurkan para sahabatnya supaya bersedekah, berinfak. Silakan yang mau berinfak. Sebab kalau dulu, ya, kalau di zaman Rasulullah SAW, kalau sekarang kan ada ada sipil, ya,
ada militernya. Kalau di zaman dulu nggak ada pembagian itu. Jadi semua masyarakat itu kalau musim perang harus siap perang ya. Jadi kewajiban perang, jihad fisabilillah itu ada kewajiban semua umat Islam saat itu. Jadi tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi kalau perang itu ya bekal sorangan. Itu harus berangkat sendiri. Tentunya ini diterapkan juga di negara-negara kecil ya, seperti atau di sebagian negara seperti Singapura, Israel, itu setiap keluarganya wajib wamil ya, wajib militer 2 tahun, sehingga nasionalismenya itu kuat. Jadi yang namanya warga negara itu merasa wajib membela negara. Beginilah membela negara itu. Bagaimana dengan yang punya keterbatasan? Itu juga tetap wajib, tapi bentuknya tidak pakai senjata, yaitu di administrasi militernya bagaimana. Jadi saya punya dosen itu gitu, dia kakinya kurang kuat, maka saya katanya bagian itu administrasi, sehingga orang Singapura sangat nasionalismenya sangat kuat, sebab itu wajib militer. Nah di zaman Rasulullah SAW itu semuanya ikut perang, kecuali yang memang yang buta seperti Abdullah bin Umi Maktum, maka dia itu ketika Rasul berangkat dia menjadi pemimpin di Madinah menggantikan Rasul. Tapi yang anehnya dia juga ikut perang juga dan memimpin peperangan. Ya baik, jadi ketika perang itu butuh biaya yang besar, maka dianjurkan untuk sedekah. Saat berperang Rasul mengatakan man anfaqa, siapa yang berinfak, berinfaknya itu tidak sedikit tapi zaujaini, 2 macam atau sepasang, 2 jenis harta. Nah, biasanya ada harta yang berpasangan emas dan perak, emas perak. Jadi dalam kitab-kitab disebutkan zaujaini ini adalah sinfaini minal mal az-zahab wal fiddah. Dia punya emas, dia punya perak, ini untuk pasukan perang, untuk fisabilillah. Nah orang yang tersebut itu nanti akan diperebutkan oleh semua pintu surga. Ya Abdallah, ya Abdallah, hada khair, wahai hamba Allah, pintu inilah yang khair, yang baik untuk kamu. Jadi dipanggil seperti itu. Kemudian fisabilillah juga diartikan adalah fi talibil ilmi, untuk talib, untuk pelajar ilmu. Dan kita ini menemukan orang tersebutnya, sering kita mendapatkan ada orang yang untuk ilmu ya, mereka siap korbankan hartanya dengan berbagai macam jenis hartanya. Sebagian ada yang karena ingin mempunyai pesantren ya, ingin mempunyai lembaga pendidikan, pertama dia menginfakkan tanahnya, ini wakaf dari saya. Ada yang sampai 10 hektar. Jadi dia wakaf tanahnya 10 hektar dari dirinya. Bukan cuma itu, dia juga membangun pesantren tersebut dengan biaya sendiri. Dia bangun gedungnya. Bukan cuma gedungnya saja, santrinya, mahasiswanya didatangkan dan dia pun tanggung makannya. Kemudian ustadz-ustadznya itu harus dibayar, dia juga siap membayarkan ustadznya. Setelah itu para santrinya mau nikah, dinikahkan juga supaya ada musyrik melanjutkan, dia pun siap membiayainya.
Dia punya perusahaan, perusahaan ini untuk membiayai. Wah, ini bukan zauja ini lagi, ini berbagai macam hartanya untuk fi sabilillah. Ya, jadi ini tanahnya, ini bangunannya, ini untuk operasional ustadz-ustadznya, untuk biaya makan santrinya, ini untuk tunjangan, semua yang ia itu oleh sendiri. Ada yang begitu? Ya ada. Maka dia itu akan dia dipanggilnya itu oleh semua pintu-pintu surga. Nah, jadi mau dipanggil oleh pintu surga bukan mesti harus 2 istri misalnya. Tetapi adalah kita menginfakkan, menapakahkan harta bukan satu jenis, tapi berbagai macam jenis. Apa yang kita miliki, coba infakkan untuk kemajuan Islam. Islam kenapa sampai ke Indonesia? Islam kenapa sampai kepada kita Tatar Sunda? Ini karena infaknya, ini karena hartanya para agnia untuk kelangsungan dakwah.